katakan have a blessed New Year 2021, the year of reproduction. Amos 9 ayat 13-14, waktunya akan datang. Dan kalau kita melihat tanda-tanda semua apa yang terjadi hari ini, Tuhan akan kembali kepada kita memberikan dominion itu. Dominion over Edom. Siapa Edom? Saudara bisa mengertilah. Edom nama lain daripada bagaimana Esau menikahi putri daripada Ismail. Saudara tahu kira-kira siapa yang dimaksudkan dengan Edom. Dan Tuhan berkata, ku berikan kembali kuasa atas mereka. Pembajak akan tepat menyusul penuai. Dan kita lihat penabur daripada buah anggur akan juga menuai bersama-sama. Saudara yang kasih Tuhan, ada dua jenis tuaian harvest di Israel. Yang pertama sekitar Maret April, itu adalah gandum dan jelai. Dan kemudian pada waktu Oktober, sekitar Oktober, November itu adalah menuai anggur. Dan keduanya tidak akan pernah ketemu. Ya, tentu saja setelah menuai gandum jelai, menabur benih anggur. Tetapi akhir zaman ini akan ada percepatan, akan ada acceleration. Dan saya salah satu tandanya, apa yang terjadi secara jasmani terjadi juga secara rohani. Kita lihat kacaunya yaitu alam hari-hari ini, di mana tidak ada hujan, ada hujan. Kota yang panas, tahu-tahu ada hujan batu, saudaraku. Tapi kabar baiknya akan diturunkan hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Hujan awal yaitu ketika, seperti saya katakan tadi, sekitar bulan awal April dan juga bulan Oktober, itu akan, saudaraku, terjadi bersama-sama. Karena Tuhan janji bukan cuma hujan awal dan hujan akhir, tapi hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Great revival akan terjadi, pencurahan daripada Roh Kudus. Salah satu tandanya ayat 14, akan memulihkan kembali umatku Israel. I will bring again the captivity of my people of Israel. Kita sedang melihat, saudaraku, sejak tahun 1918 pelan demi pelan 1948 negara Israel berdiri. Dan kemudian sekitar tahun 80-an dari Rusia, dari utara. Sekarang nih bahkan dari China, dari India, dari Thailand, dan juga dari Ethiopia. Suku-suku yang hilang, salah satunya Bani Manase, suku Manase kembali. Dan Tuhan berkata, kota-kota yang sehancur akan dibangun kembali. Look what happened to the modern Israel. Mereka menanam kebun-kebun anggur dan minum buahnya. Saya percaya tahun-tahun ini adalah di mana umat Tuhan akan mengalami kasih mula-mula pada Tuhan. Wine selalu berbicara tentang pesta, dan wine juga berbicara tentang kasih. Kasih pada the heavenly bridegroom, Tuhan Yesus dicurahkan kepada kita sebagai tunangannya, sebagai gerejanya. Dan kemudian mereka membuat taman-taman dan makan buahnya. Selama ini mungkin orang lain yang menuai dari kita, tapi akan tiba saatnya di mana Tuhan berkata, you will plant gardens dan minum daripada buahnya. Saya usulkan baca kitab Kidung Agung. Di sana begitu banyak firman Tuhan akan menjadi nyata buat kita. Jadi jangan lupa ya, yang sudah hancur akan dibangun kembali. Yang kalah akan diberikan kembali kemenangan, dominion atas yaitu Edom. Dan bahkan atas bangsa-bangsa lainnya. Yesus berkata, adalah milikku. Mintalah kepadaku bangsa-bangsa. Dari ujung-ujung bumi akan kuberikan kepadamu menjadi warisanmu. Sang Bapa berkata pada putra. Dan kita adalah bagian daripada sang putra itu. The Son of Heaven. God bless you warga kerajaan. Nikmati. Bertanam garden dan menikmati buahnya. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Selamat siang semua. Jemaat Tuhan GBI Rock Menara Tanjung Pujian yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kita sudah memasuki di minggu kedua di tahun yang baru 2021. Kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau datang sama Tuhan, kita mau beribadah, kita mau memuji, kita mau menyembah Dia. Persiapkan hati kita untuk kita menikmati akan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati.
ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me.
kami hanya kepadamu Yesus Kristus Tuhan. Pujian hanya bagimu Bapa. Haleluya. Halo. Puji Tuhan. Selamat tahun baru dan selamat menikmati mujizat yang baru. Kuasa kebangkitan yang dinyatakan makin nyata di dalam setiap kita. Saudara, siang hari ini saya akan sharing tentang kuasa perkataan. Nah, kuasa perkataan ini ada dua, saudara. Kuasa perkataan yang pertama lewat mulut, lidah, hati kita. Nah, kuasa perkataan yang kedua adalah perkataan di dalam pikiran, yang justru di dalam perkataan pikiran kita yang sungguh sangat mempengaruhi, yang membentuk hidup kita. Nah, Alkitab katakan di sini, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya, saudara. Jadi orang yang beribadah seperti ini, orang yang memuliakan Tuhan, orang yang meninggikan Tuhan, tetapi tidak menguasai lidahnya, tidak menguasai perkataannya, ibadahnya sia-sia. Jadi jelas sekali ibadahnya sia-sia. Jadi perkataan ini menentukan sekali perkenanan Tuhan, atau kita mau sukses, mau berhasil, mau beruntung dari kata-kata kita. Karena ingat, perkataan ini punya kekuatan untuk membentuk. Kalau saudara perhatikan, dunia ini diciptakan dengan kata-kata, saudara. Perkataan Tuhan yang disebut firman. Maka Allah berkata kepada bumi ini, jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah malam, jadilah malam. Jadi perkataan ini punya kuasa yang begitu besar. Nah, gereja harus sadar kata-kata kita. Kita seringkali ngomong sembarangan, saudara. Kata-kata kita bergurau, menyakiti orang. Kata-kata kita justru melemahkan orang, bukan membangun. Yesus berkata, kalau engkau tidak membangun bersama aku, engkau meruntuhkan, engkau melawan aku. Kalau engkau tidak di pihakku, kamu di pihak musuh. Jadi kata-kata penting sekali, saudara. Jadi jangan abaikan perkataan. Mulut ini punya kekuatan. Allah menciptakan binatang dengan kata-kata, saudara. Allah berkata, jadilah terang, jadilah binatang, jadilah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan jadi semuanya. Jadi kata-kata ini membuat, menciptakan segala sesuatu. Nah, saudara, kita sudah tahu bahwa di dalam diri kita, khususnya orang yang sudah di dalam Tuhan, harus ingat ini. Alkitab katakan, mati hidup dikuasai lidah. Kalau lidahnya busuk, nasibnya busuk. Kalau lidahnya jelek, nasibnya jelek, saudara. Jadi kata-kata ini penting sekali. Kalau saudara bilang, kalau ditanya masa-masa pandemi, gimana tokonya? Ya, lagi sepi. Jadilah sepi. Kata-kata membentuk, saudara. Justru masa-masa pandemik ini ada satu terobosan bagi orang yang memahami kuasa menciptakan yang tidak mungkin jadi mungkin. Coba saja. Saya heran. Anak saya kan Josia jual ayam penyet. Masa pandemik justru naik 30% omsetnya. Itu dari kata-kata. Kalau dia bilang sepi-sepi, Josia selalu saya tanya, Jo gimana? Saya telepon. Dia lagi sepi tuh.
Jawabannya dia tidak ngomong sepi. Dia ngomong, puji Tuhan. Rame, Pak. Banyak. Nggak sering ngomong begitu, banyak orang datang. Jadi dia nggak mau ngomong sembarangan, saudara. Mati hidup usaha kita dari omongan kita, saudara. Kita harus tahu, firman itu diucapkan, maka terjadi. Nah, saudara, kita lihat ayat Alkitab kita di dalam Amsal pasal 12 ayat 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jadi buahnya itu dari kata-katanya. Buah perkataan kita, maka yang dikerjakannya dibuat berhasil. Nah ini, saudara. Jadi kalau saudara mau hidup dirubah oleh Tuhan 2021 ini, ngomongannya harus dirubah. Jangan negatif. Kalau ditanya gimana, selalu jawabannya, aduh susah. Susah Pak Pendeta, susah jadinya. Kalau ngomongnya selalu susah, jadi susah. Kalau ngomongnya punya pengharapan kepada Tuhan, ada perkataan iman, kuasa perkataan itu mengubah nasib kita. Nanti saya akan bukakan rahasia ini di dalam kuasa pikiran kita yang bisa mempengaruhi perkataan di dalam mulut lidah kita. Jadi di dalam Amsal 13 ayat 2 dan 3, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Tetapi nafsu orang yang berkhianat tidak. Ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawa. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ini ngomong. Makanya bergurau, setiap kata-kata Alkitab katakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita ngomong jangan sembarang ngomong, saudara. Omonglah firman, omonglah kebaikan, omonglah untuk membangun. Jangan menyakiti, jangan melemahkan iman. Bangkitkan kuasa. Maka kuasa firman ini akan mengubah. Jadi kesehatan juga dari mulutnya, saudara. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati, membuat hati sejuk. Obat bagi tulang-tulang. Mau sehat, mau hidup diberkati, ngomonglah yang manis. Jangan jelek-jelekin orang. Busuk-busukin, memfitnah orang. Nah ini saudara, jangan perkataan kita lah menentukan nasib kita. Mau sehat, ngomongnya yang sehat. Kalau ngomongnya kurang terus hidupnya. Hidup dalam kekurangan. Apalagi berkeluh kesah, Tuhan paling tidak suka. Di kitab Yudas dikatakan Tuhan akan datang menghakimi orang-orang fasik. Orang-orang yang suka mengeluh. Suka berkeluh kesah. Saudara kalau baca di dalam kitab Keluaran juga dikatakan. Mereka berkeluh kesah. Mereka dikasih mana? Ngomel. Dapat mana? Dikasih burung, ngomel, burung. Terus bosan, muak. Saudara, Tuhan berkata, karena perkataanmu, aku akan melakukannya. Maka semua bangsa Israel yang suka ngomel, suka menggerutu, semuanya dibinasakan di padang gurun. Semua dibinasakan karena omongannya saja, saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan, mulailah berubah dalam kata-kata kita. Jangan sembarang ngomong, saudara. Berkata-kata. Sebelum berkata-kata, isilah kebenaran firman. Maka kita akan menjadi orang yang sehat. Coba. Ini ada satu kali kata-kata di dalam Yakobus pasal 3
Saya baca ayat 2-8. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Nah, ini yang dimaksud orang yang sempurna, yang bisa mengendalikan lidahnya. Omongannya itu jangan kotor. Omongannya jangan negatif, terus negatif. Mana mungkin. Ya betul, mana mungkin. Kalau saudara berkata mungkin saja. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kita menaruh kekang pada mulut kuda, sehingga menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal yang besar, amat besar, digerakkan oleh angin yang keras dan sebagainya, cuma dikembalikan oleh pengemudi yang kecil. Hidup saudara itu cuma dikendalikan ini loh. Kalau nasib saudara mau bagus, tinggal dikendalikan aja lidahnya. Kalau saudara mau nasibnya baik, kendalikan. Jangan sampai dikatakan. Ayat berikutnya. Lidah pun adalah api. Nah, perhatikan, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan ia dinyalakan oleh api neraka. Jangan sampai mulut kita dikendalikan oleh api neraka, sudah. Ngomongnya ngutuk, anak bodoh, anak celaka, anak sial. Dan itu ada dari neraka. Dari api Roh Kudus, kamu anak yang diberkati, kamu anak yang pintar, kamu anak yang sukses. Aku akan berhasil bersama Tuhan. Jangan digerakkan oleh api neraka. Api neraka itu isinya kutukan yang menghancurkan. Jangan sampai dikatakan yang ayat yang terakhir dikatakan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Penuh racun yang mematikan. Jadi omongan ini jadi racun yang membunuh ekonomimu, yang membunuh masa depan anak-anakmu, yang membunuh kesehatanmu. Jangan jadi racun, jadi berkat. Kuasa perkataan itu harus keluar untuk membangun kita. Haleluya. Ada amin? Amin. Ya, di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut perkataan, menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Nah, hukuman karena perkataan. Di dalam Bilangan 14 ayat 27. Ini saya agak cepat-cepat karena saya mau bicara dalam perkataan dalam pikiran. Karena dua ini, biang keberhasilan saudara, biang kehancuran saudara, biang kehancuran gereja, biang kebangkitan gereja, dari buah perkataan dan perkataan pikiran. Pikiran ini banyak berbicara di dalam pikiran kita. Bilangan 14 ayat 27, 28. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu sungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Loh. Katakanlah kepada mereka, demi aku, kata Tuhan, yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah aku akan melakukan kepadamu. Seperti yang kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan akan buat itu, saudara. Kalau saudara berutunya nasibnya busuk, jadi busuk
karena perkataan. Tapi kalau perkataan kita memuliakan Tuhan, mengucap syukur buat kebaikannya, buat percaya akan mujizat, maka mujizat terjadi. Perkataan kita di hadapan Tuhan, Tuhan laksanakan di dalam hidup kita. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Nah, saudara, di dalam Roma, mengapa demikian perkataan itu penuh kuasa? Roma pasal 10 ayat 8. Tetapi apa katanya ini? Nah, saudara, ini penting sini. Apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu. Firman itu ada di dalam mulut kita loh. Firman Yesus, kita yang sudah terima Tuhan Yesus, firman itu ada di mulut kita. Dan di dalam hati. Itulah firman iman yang kami beritakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi soal ngomong, ini firman ini. Saudara masih ingat, firman yang menciptakan langit dan bumi ada di mulut kita loh, saudara. Saudara yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan, itu perkataan Kristus ada di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Jangan ngomong sembarangan. Masakan Alkitab katakan, seperti mata air, mengeluarkan kutuk dan berkat. Hal ini tidak boleh terjadi. Bagaimana kita supaya berhenti berkata-kata negatif? Kita harus bertobat. Supaya sumber firman itu yang mengalir di dalam kita. Bukan kutukan. Bukan cacian. Ada satu kali hamba Tuhan datang ke saya. Pak Ben, dia lagi ngadepi seorang gembala, lagi ngadepi kegelisahan. Keraguan-raguan berhasil atau tidak ini dalam pelayanan. Dia datang, Pak Ben, nanti kalau terjadi apa-apa, tolonglah kami. Oh, siap. Saya tahu dia lagi keraguan. Nanti saya ikut Pak Ben saja. Iya, boleh. Entah jadi apa, jadi wakil boleh. Ini. Iya, saya cuma iya saja menenangkan hati, pikiran dia. Dia malah jadi tenang, mulai pikiran positif, merasa-rasa aman karena perkataan saya. Coba kalau saudara merasa lebih aman karena perkataan Tuhan, saya percaya saudara akan lebih tenang, saudara akan berhasil. Sehingga hamba Tuhan ini jadi berhasil. Gerejanya cepat bertumbuh, saudara. Ada kuasa, saudara, dalam pola pikir. Tenangkan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ingat, perkataan firman ada di mulut kita. Masih ingat di dalam Yehezkiel pasal 37 tentang tulang-tulang. Tuhan tunjukkan kepada Hezkiel, ini tulang-tulang berserakan. Menurut kamu Hezkiel bisa hidup tidak? Tuhan lebih tahu. Sekarang katakan, bernubuatlah kepada tulang-tulang ini supaya dia bersatu. Yehezkiel bernubuat. Tulang-tulang bersatu. Tulang-tulang bersatu. Tumbuh daging, daging tumbuh. Ini Yehezkiel yang bicara. Karena firman itu ada di mulutnya, saudara. Firman itu ada di mulut kita semua. Hati-hati. Jangan ngomong-ngomong sembarangan. Itu kuasa firman ada dalam kita. Nasib kita ditentukan dari firman. Ketika tumbuh daging, lalu Yehezkiel berkata, urat-urat. Tumbuh kehidupan turun. Jadi tentara yang sangat besar. Bagi Tuhan sudah jadi tulang pun. Tuhan bisa bangkitkan. Tuhan bisa hidupkan. Yang percaya katakan amin. Ada haleluya. Cukup jempolnya aja kata amin. Karena ini tidak boleh semua bisu ya. Puji Tuhan. Artinya kita percaya. Jangan lagi sembarang berbicara. Firman di dalam mulut hati kita. Sekarang yang kedua, saya masuk di dalam perkataan. Tapi sebelum itu sebagai saya diingatkan Kolose dulu, Kolose 3 ayat 16.
Hendaklah perkataan Kristus. Nah, saudara, diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Perkataan Kristus saja memenuhi kita. Jangan perkataan dari neraka, dari iblis, api hawa nafsu. Jangan menguasai mulut kita. Biarlah kita dikuasai oleh perkataan kekayaan Kristus. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seseorang. Lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah. Makanya praise and worship. Setiap ibadah selalu ada pujian penyembahan. Saudara jangan diam. Itu jangan pikir nanti aja dengar firman. Justru itu cara mengisi perkataan Kristus melalui pujian penyembahan saudara. Malah saya sarankan kalau bisa waktu penyembahan videonya diaktifkan. Saudara ikut menyembah. Supaya yang lain ikut menyembah. Sembah dia. Isi perkataan Kristus. Isi firman Tuhan. Sehingga kata-kata kita dikuasai. Masa orang penuh pujian penyembahan kepada Tuhan. Lalu omongan neraka yang muncul. Tidak, pasti berkata Tuhan Yesus memberkati. Jangan sepelekan kalau ada orang ngomong Tuhan Yesus memberkati. Seringkali kita berkata, biasa Tuhan Yesus memberkati. Kata-kata itu menjadi terbiasa. No, ada kekuatan kata-kata itu, saudara. Karena itu mari kita mulai saat ini menjadi ucapan syukur mulut kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua sekarang, kuasa perkataan di dalam pikiran. Loh, ini loh saudara. Nah, semua orang terus berpikir siang, malam, tua, muda, itu selalu berpikir. Bahkan orang tidur pun masih berpikir, saudara. Saudara duduk sekarang mendengar firman Tuhan juga pikiran jalan, saudara. Pikiran saudara berbicara terus di dalam pikiran saudara. Ya ada tua, tidak ada muda, semua pikiran jalan. Selama orang itu masih hidup, pikirannya terus berbicara. Hati-hati ini. Karena pikiran inilah yang terus berbicara sampai akhir hidup seseorang. Pikiran terus berbicara, menentukan sikap-sikap dan langkah-langkah. Karena itu, jaga pikiran kita jangan sampai salah dalam hal berpikir. Ya. Jadi bagaimana hebatnya kekuatan pikiran? Dikatakan bahwa orang tidur, pikiran jalan. Yang disebut pikiran alam bawah sadar. Alam bawah sadar kadang-kadang pikiran muncul lewat mimpi. Bangun tidur kita ketakutan karena muncul alam pikiran bawah sadar kita yang berbicara. Aduh, aku kehilangan. Nah, seperti itu tuh kuasa pikiran. Kalau ada begitu saya tolak. Hei roh pencuri. Roh perkataan pikiran negatif. Keluar dari pikiran saya. Kalau diiyain, jadi. Kalau terjadi, saudara kesaksian di mana-mana. Mimpiku benar loh. Saya mimpi kecurian. Betul loh, handphoneku hilang. Nah, iblis tertawa sedang, saudara. Ini pikiran jangan dibiarkan. Nah, saudara, ada sesuatu yang penting bagi kita adalah saya akan membacakan suatu artikel yang bagus sekali. Ini dari seorang Dr. Lisa Rankin, penulis buku Mind Over Medical. Ya, mengutamakan sebuah fakta. Ini sebuah fakta yang mengejutkan dunia kedokteran. Ternyata selama bertahun-tahun dalam karirnya sebagai dokter, ini Dr. Lisa Rankin menemukan banyak sekali dokter yang memberikan obat palsu kepada pasiennya. Kita sudah dengar. Infus palsu, obat palsu masuk di rumah sakit. Kita ketakutan semua loh. Barang-barang infus juga banyak yang palsu. Kan sempat menghebohkan di Indonesia juga. Obat palsu, suntikan palsu.
juga operasi yang dilakukan dengan berpura-pura. Sebenarnya obat yang diberikan hanyalah mengandung gula, bukan obat. Suntikan yang diberikan juga hanyalah suntikan vitamin. Dan operasi yang diberikan sebenarnya tidaklah terlalu serius. Tetapi faktanya, tingkat kesembuhan pasien meningkat drastis. Saudara, saya ingin beritahu saudara, saudara sakit. Begitu saudara pergi ke dokter, lalu dokter pijit-pijit sebentar, pompa-pompa, apalagi kasih suntikan, saudara pulang seger itu. Padahal cuma vitamin yang disuntik, bukan obat. Karena saudara yakin sudah diselesaikan sama dokter masalahnya. Saudara sudah yakin, aku sudah dipulihkan. Padahal dokter tidak menolong. Cuma vitamin, saudara. Bagaimana kalau kita tidak mempercayai Tuhan? Bagaimana kalau kita mempercayai Tuhan? Pasti hidup kita lebih tenang. Pikiran kita, pikiran positive thinking. Ini mengerikan sekali, saudara. Nah, suntikan yang diberikan hanyalah suntikan vitamin. Dan operasi itu biasa-biasa saja. Tapi faktanya, dia bisa menyembuhkan banyak orang. Sugesti orang bilang. Jadi pikirannya ini, kalau sudah ke dokter, santai. Ya, ada orang yang tidak sulit tidur. Ada orang yang sulit tidur. Saudaranya kasih resep. Kamu minum ini ramuan ini. Malam tidur. Oh ya, sudah terbukti. Dia bikin ramuan direbus. Lalu diminum. Betul saudara. Jam 8 belum tidur. Bangun jam 7. Karena cuma percaya. Tapi berkali-kali lalu dia minum. Belakangan dia minum tidak bisa tidur. Melek terus. Padahal ramuan yang sama. Sebetulnya pikirannya saja yang menentukan. Jadi perkataan pikiran ini menentukan sehatnya saudara dan tidak sehatnya saudara. Haleluya. Nah, lebih mengejutkan lagi, ini pernyataan dokter. Ya, jadi ada satu pernyataan lagi yang mengejutkan. Dalam riset yang lain, seorang pria yang dijadikan kelinci percobaan oleh dokter. Orang ini sudah divonis mati oleh hukum. Sama dokter didatengin, tim medis datang ke orang narapidana yang sudah divonis hukuman mati. Dia ngomong begini, saudara sudah divonis mati. Saya akan memberi suntikan untuk hukuman saudara. Setelah saudara disuntik, tidak lama saudara dengan sendirinya akan mati, saudara. Ini eksperimen yang dilakukan oleh dokter ini. Dalam riset yang lain, seorang dokter ini menyuntikkan. Diberitahu bahwa ia akan dieksekusi dengan cara diberi suntikan mati. Walau sebenarnya suntikan yang diberikan kepadanya hanyalah vitamin. Orang narapidana disuntik dengan suntikan vitamin untuk menyehatkan dan tidak mengandung racun untuk membunuhnya. Namun dalam yang tidak terlalu lama, jantung pria itu berhenti berdetak. Loh, padahal suntikannya vitamin. Cuma dia punya image, gua di situ mati misalnya, mati. Udah lama dia jantungnya berhenti, saudara. Ini perkataan pikiran menentukan. Saudara mau sehat, mau mati, mau umur panjang dari perkataan pikiran saudara. Kalau saudara biarkan pikiran saudara mengembara, saudara nasibnya jadi pengembara. Mari saudara, dari riset inilah kita belajar berdasarkan ini. Bahwa ada lagi dasar yang diceritakan di atas. Dapat kita lihat betapa besarnya kuasa perkataan di dalam pikiran kita. Ini ada seorang Napoleon Hill yang pernah mengatakan apa yang kita pikirkan dan percayai, maka kita dapat meraihnya. Nah, saudara, para fasilitator selalu dia pintar berbicara, memotivasi.
para motivator, kamu bisa, kamu ucapkan kamu bisa. Pagi ini, selamat pagi, selamat sukses, sukses, sukses. Mereka berusaha membuat seperti itu, dan mereka jadi berhasil. Kalau aku bilang gagal. Simpel sih. Coba. Kalau orang ditanya, kamu bisa nggak bangun pagi? Atau saudara berkata, nggak bisa. Pasti nggak bisa bangun pagi. Saudara kan bangun siang terus. Bisa nggak? Saudara bikin HP. Saudara akan berkata, nggak bisa. Pasti selama seumur hidup saudara tidak pernah bisa bikin HP. Siapa yang bikin HP? Manusia. Siapa manusia itu yang berkata, aku bisa bikin HP. Aku bisa bikin alat komunikasi. Bukan itu saja. Aku bisa video call. Bukan itu saja. Itu orang yang punya potensi, punya pemikiran yang positif, punya kemampuan berkata bisa terjadi. Betul. Sekarang terjadi semua. Semua terjadi. Itu kan cerita dulu cuma film kartun, orang berbicara jarak jauh, video call. Sekarang jadi realita. Pikiran ini jangan diremehkan. Di dalam Kejadian pasal 11, Tuhan berbicara apa? Waktu itu manusia membuat menara mau puncaknya sampai ke langit. Lalu Allah turun ke dunia melihat manusia. Lalu apa yang dibuatkan? Allah berfirman, mulai dari sekarang, apa yang dipikirkan manusia yang dipikirkan tidak ada yang tidak bisa terjadi. Semua terjadi. Orang ke bulan bisa sampai ke bulan. Saudara tidak pernah sampai ke bulan. Karena saudara tidak pernah berpikir. Saudara bisa ke bulan. Saudara, dari perkataan pikiran saudara yang menentukan. Makanya pikiran perkataan Kristus harus ada di dalam kita. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengingatkan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis didengar, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan layak dipuji, pikirkanlah semua itu. Tuhan mengajarkan suruh pikiran-pikiran yang demikian. Luar biasa. Kalau kita sadar, mau tidak mau ini perkataan firman, pikiran Kristus. Paulus berkata demikian di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami, kata Rasul Paulus, kami memiliki pikiran Kristus. Bagaimana pikiran Kristus? Isi firman, isi firman, isi firman, isi firman, firman. Pikirannya jadi pikiran Kristus. Jadi perkataan Kristus kita jaga. Nah saudara, saya ingin mengakhiri satu poin lagi tentang hikmat ini. Bila Anda ingin hidup Anda berubah, mulailah berubah cara berpikir Anda. Ini penting. Kalau saudara mau berubah nasibnya, mulai diawali berubah cara berpikir saudara. Ya, adakah penting diketahui di Matius 7 ayat 9 sampai 11 sebagai ayat terakhir penutup. Di situ dikatakan Matius 7 ayat 9-11. Jadi perkataan, pikiran, perkataan mulut, perkataan pikiran dalam pikiran kita yang suka kita ucapkan itu semua dari produksi perkataan pikiran. Nih. Matius 7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi yang baik, yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara, Bapa dunia saja tahu memberi anak yang baik. Saudara, ingat ya, ibu-ibu, bapak-bapak, coba.
Anak kita waktu bayi lahir, nggak minta apa-apa. Wow, kita sibuk. Apa jadi kebutuhan baby kita? Vitaminnya, kesehatannya. Oh, ke dokter, diimunitasi. Oh, dijaga. Nggak minta loh. Karena anak, orang tua, sama anak itu begitu mengasihi. Bahkan kalau bisa, mamanya atau papanya sakit, kalau anaknya sakit, dipindah aja. Biar orang tua kita yang sakit. Bapak dunia saja tahu yang baik. Apalagi Bapamu di surga. Kenapa saudara tidak percaya? Kenapa saudara curiga sama Tuhan? Kenapa saudara berpikiran jahat kepada Tuhan? Oh, Tuhan itu jahat. Nanti kalau saya begini, saya begini. Enggak. Tuhan itu baik. Ada amin. Rubahlah pola pikir saudara. Supaya saudara punya pikiran yang baik tentang Bapa kita. Yesus datang ke dunia mengorbankan nyawanya. Dia mati. Dia dihina. Dia dicaci maki karena mengasihi kita. Percayalah, Tuhan mengasihi kita. Tuhan memperhatikan kita. Kenapa kita tidak percaya? Percayalah, anaknya sendiri dikorbankan, apalagi masalah kita. Apalagi persoalan hidup kita. Apalagi kesehatan kita. Apalagi soal makan minum kita. Tuhan tahu. Burung di udara Tuhan pelihara. Kenapa kita tidak percaya? Percayalah. Berpikiran Kristuslah. Tuh Bapa kita baik. Bahwasanya kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Jangan lagi negatif. Yang setuju katakan amin. Ada amin. Haleluya. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Coba saja ya. Anak saya waktu masih kecil-kecil. Pak, mau sekolah, Pak. Belikan seragam yang bagus. Belikan tas yang terbaik. Sepatu yang terbaik. Anaknya tidak minta. Semua fasilitas disiapkan. Diantar. Dijemput. Itu bapak sama anaknya loh. Bapak kita. Mana kita dibiarkan. Jangan seperti bangsa Israel ngomelnya negatif. Lebih baik aku di Mesir saja daripada di padang gurun ini. Apa kurang kuburankah di Mesir? Harus mati di padang gurun. Ngomongnya negatif. Tuhan bilang, sudah Mi, capek Mi saya dengan kau. Sesuai perkataanmu, semua dibunuh di padang gurun. Bangsa Israel semua mati di padang gurun. Karena perkataan pikiran dan mulutnya menciptakan, membuat nasibnya jelek. Saya ngomong berapa kali. Waktu ibadah tutup tahun berkata, saya katakan, orang memprediksi tahun 2021 lebih buruk. Tapi saya bilang enggak. 2021 justru tahun terobosan bagi anak-anak Tuhan. Tahun mujizat. Tuhan akan membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Ada haleluya. Kuasa perkataan ada di dalam kita. Tangkap ini. Waktu Sarah diberitahu, kamu akan mengandung. Abraham sama Sarah pikir, wah udah tua nih. Abraham juga nggak percaya. Tapi ketidakpercayaan Abraham tidak sampai di situ. Abraham ketika merenungkan kembali perkataan Tuhan. Iya ya, dia yang menciptakan diriku. Dia yang memperhatikan aku. Masakan dia tidak bisa kasih anak kepadaku. Lalu usia nenek-nenek 90 tahun. Hamil. Orang nertawai Sarah. Makanya anaknya disebut Ishak. Ishak itu artinya si tertawa. Jadi kalau saudara namanya Ishak itu si tertawa. Jadi ketika tetangganya lihat nenek-nenek hamil, tetangganya ketawa. Lucu. Si tertawa. Maka si tertawa ini jadi mujizat di dalamnya. Ada haleluya. Lihat, lihat. Mungkin saya ingatkan berapa kali saudara. Saya percaya kalau saya pergi pelayanan ke daerah, mobilnya kehabisan bensin, saya percaya air sungai saya isi jadi
air bensin. Saya percaya Tuhan sudah mengubah air tawar jadi air anggur. Kenapa air bensin tidak bisa? Satu kali saya pergi ke Bali. Saya pikir di Gilimanuk ada pom bensin. Dari penyeberangan ke negara masih 3 jam ke Denpasar. Bensin sudah saya di kapal feri, saya nyalakan AC. Pikirnya nanti begitu turun, saya isi bensin. Nah, tutup semua bensin. Tapi perkataan firman, saya katakan, mobil, jalan dalam nama Yesus. Jalan dalam nama Yesus. Jalan. Mulai jeduk-jeduk, jalan. Sampai ke Denpasar. Nggak mati. Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Amin. Banyak hal perkara. Waktu pandemik ya saudara. Warung nggak boleh jual. Tutup. Nggak boleh jual sama sekali. Dari bulan April, Mei, Juni. Nggak boleh jual sama sekali. Tuhan berkata burung di udara, Tuhan pelihara. Apalagi hambaku Benyamin. Tuhan pelihara. Berkat mengalir yang tidak mungkin jadi mungkin, saudara. Oh, haleluya. Haleluya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Bahwasanya kasih setianya. Biar melalui perjamuan ini, iman kita, perkataan kita rubah, kita sadar. Ini perkataan firman di dalam kita yang kuasa menciptakan loh. Jangan sembarang ngomong. Jangan digerakkan oleh api neraka. Saya mau akhiri. Sebelum kita masuk perjamuan ini. Saya diingatkan kesaksian dari seorang ibu. Ibu ini selalu mendengar perkataan iblis. Ngomongnya negatif terus. Tapi dia suka baca Alkitab. Dia baca Alkitab pagi, saat teduh berdoa. Setelah saat teduh berdoa, begitu dia mau kerja, pikirannya masuk lagi. Kata-kata negatif. Aduh, sialnya aku ini. Ngomongnya langsung tubuhnya sakit semua badan. Bertahun-tahun ibu ini yang sehat, rasanya sakit. Satu kali ketemu satu hamba Tuhan, kamu harus berubah tuh kata-katamu. Kamu harus berubah pikiranmu. Perkataan pikiranmu. Bahwa kamu itu dikasih Tuhan. Tidak mungkin Tuhan siksa kamu. Singkat ceritanya, dia hanya cuma mengubah. Sekarang dia berkata, saya tidak tahu lagi yang disebut takut. Dia tidak takut. Dulu ada berita, kena corona meninggal. Dia ketakutan kayak mau mati kena corona. Orang kena gejala corona, dia langsung panas demam. Tapi dia sekarang berkata, mau takut saja nggak bisa. Kalau kita diubah, hidupnya bahagia, sehat, panjang umur. Haleluya. Bapa, hambamu terbatas. Tapi hamba percaya Roh Kudus tidak terbatas. Berbicaralah kepada kami umatmu. Ubahlah hati umatmu. Kami sadar Tuhan perkataan kami menentukan hidup kami. Menentukan nasib kami. Ampuni kami. Kalau kami membiarkan kata-kata kami menjadi liar. Kalau membiarkan kata-kata kami digerakkan ketidakpercayaan kami. Tapi siang hari ini kami mau berubah Tuhan. Bahwa Engkau sangat mengasihi. Engkau sangat peduli. Kami belum minta pun Kau sudah sediakan. Allah peduli. Allah mengerti segala persoalan yang kami hadapi. Oh, haleluya. Ya Rahajeh. Oh, kita masuk perjamuan kudus. Labashiki para. Sidik. Semua sudah sediakan roti. Kalau
tidak ada roti, roti tawar boleh, roti kering boleh, tidak ada anggur, bisa air putih atau air teh. Lasih kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak berjalan di dalam nasihat, pikiran-pikiran yang digerakkan oleh api neraka. Supaya kami berjalan di dalam gerakan pikiran Kristus. Perkataan Kristus kami sadar ada dalam mulut lidah hati kami. Supaya kami jaga kata-kata kami. Supaya kami berkata tidak, jangan lagi berkata tidak mungkin. Semua bagi umum. Semua bagi Tuhan-Mu. Kalau saudara ada yang sakit, pegang daerah sakit saudara. Mujizat terjadi. Percaya. Terima mujizat Tuhan. Terima kesembuhan. Yang putus asa dibangkitkan kembali dalam nama Yesus. Kuasa firman ada di dalam mulut kita. Bahasana hosana bagimu. Dengarlah firman Tuhan. Pada waktu malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan mengucapkan berkat atasnya. Dan Ia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan ganti kamu. Makanlah. Setiap kali engkau memakan, engkau mengingat akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Roti akan kita makan bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasakan tubuhmu menjadi tubuh Kristus. Tubuh Kristus sehat. Tubuh Kristus tidak ada yang sakit. Sempurna. Lama syediha. Oleh bahasa. Akacawan. Sesudah ia makan. Lalu mengambil cawan. Mengucapkan berkat atas. Dan ia berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu, yaitu darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Minumlah. Dan setiap kali kau meminum, engkau memberitakan tentang aku sampai kedatanganku yang kedua kali. Demikianlah firman Tuhan. Cawan berkat yang akan kita minum bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam asyik.
Nyanyi haleluya. 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 Adalah damai. Haleluya. 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 Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Tubuh Kristus, rasakan darah Kristus mengalir dalam tubuhmu, karena tubuhmu adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus semua sehat, semua kuat kembali untuk kemuliaan namanya. Tubuh Kristus dibuat bahagia dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Amin. Buka tangan dan hati saudara. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh-Mu berbicara, terus mengubah pola pikir kami, pola perkataan kami, supaya nasib umat-Mu dirubah oleh Engkau, supaya mereka bahagia, supaya tahun 2021 ini tahun pelipat ganda di dalam kehidupan mereka, bahkan tahun pemulihan, tahun keberuntungan, tahun keberhasilan menguasai umat-Mu, supaya menjadi saksi, menjadi terang bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau dari segala malapetaka yang sedang menimpa orang fasik. Tidak ada yang bisa menyentuhmu karena engkau dilindungi oleh Tuhan. Diberkati usaha, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati masa depan anak cucumu. Ya, kejayaan dari Tuhan ada bersamamu. Kuasa Roh Kudus di dalam tubuhmu. Maka kau dibuat berhasil, perjalanan hidupmu dibuat berhasil, dan beruntung kemanapun kau pergi, sampai kepada kekekalan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya, disertai dan diberkati Tuhan. Sekali lagi katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.